Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah sholat maghrib yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenteraman, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, dilepaskan dari hutang. Oh, memang nggak ada yang punya hutang, ada yang minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kembali mengingatkan diri kita untuk senantiasa pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu adalah sikap mental. Syukur itu bukan kalimat, tapi syukur itu mental. Mental di mana kita selalu pandai untuk melihat segala sesuatu secara positif dalam hidup ini. Walaupun tentu untuk melihat semua sesuatu itu secara positif itu tidak mudah, tapi itu penting. Ada ibu-ibu hilang cincinnya. Ada yang pernah hilang cincinnya? Ada. Sedih nggak? Tapi kalau model buku sini bilang cincin nggak sedih, karena hilang satu kan masih ada 25. Oh, apapun bentuknya lah ya, pokoknya cincin. Orang kehilangan sesuatu, ya pasti sedih, pasti susah. Tetapi orang yang pandai bersyukur, dia bisa melihat apapun yang terjadi pada diri kita dari sisi yang lebih positif. Sehingga siapapun yang melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih positif, kalau dalam bahasa psikologi itu selalu terjaga kewarasannya. Nah, itu yang penting lah. Selalu terjaga kesehatan mentalnya. Karena kita bisa mengobati, menata hati kita. Maka mari kita senantiasa belajar memandaikan diri kita untuk selalu bersyukur. Hujan, alhamdulillah bersyukur. Tanaman tumbuh,
ada juga yang tak bersyukur, hujan, aduh, jemuran tak kering-kering, baru di sini orang tak jemur. Tapi ada di tempat lain, jemuran tak kering-kering. Panas, orang yang bersyukur, alhamdulillah panas. Karena panas tak perlu pergi ke luar rumah, cukup di rumah santai bersyukur. Tapi ada juga orang ketika panas dia mengeluh, panas tak nyaman di sini. Nah, termasuk kaji kita hari ini, kita berangkat dari surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ini kajian tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Materi ini terinspirasi tadi saya bincang-bincang sebentar di sini. Badan saya sakit tadi sakit. Badan sakit, lelah, capek, pikiran pusing. Ada yang sekarang merasakan begitu? Pikiran pusing, capek, bingung, ada? Tidak ada ya? Oh, sering ya? Oh, yang timbul. Ya pasti orang hidup itu tak akan bisa lepas dari masalah. Pasti itu. Walaupun nampak senyum, pasti banyak masalah juga. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang rumit. Masalah. Karena hidup ini memang rangkaian dari masalah-masalah, rangkaian dari ujian dan cobaan, bahkan rangkaian dari musibah-musibah. Baru lahir, salah, nangis. Setelah besar, anak-anak mulai belajar berjalan, masalah, mau lari kayak kawannya tidak bisa. Setiap 2 langkah jatuh. Bisa berjalan, lari, masalah lagi. Karena semakin sering berlari dimarahin sama emaknya. Sudah besar, masalah lagi. Harus belajar, padahal tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Masalah. Sudah besar, punya istri, masalah lagi. Istrinya cerewetnya bukan main. Nganggurnya memastikan begitu. Tidak apa-apa. Istri cerewet itu menandakan istri kita sebenarnya perempuan. Iya, lu boleh dengarkan. Sebenarnya perempuan. Sebab perempuan itu lapisan korteks di otaknya itu lebih tebal 30% dari laki-laki, sehingga dia harus memproduksi kurang lebih 15.000 sampai 17.000 kata-kata per hari. Nanti dihitung. Kalau kita bapak-bapak ini rata-rata 7.000 sampai 9.000 kata-kata per hari. Maka nanti coba nanti ibu-ibu, kalau bapaknya tidak ada di rumah lalu kita WA, jawabannya, Papa sekarang sudah makan atau belum? Sudah. Gitu aja, ya kan? Nanti pulang atau tidak? PLG atau TDK. Gitu aja. Dan ibu-ibu kalau punya suami kok tidak banyak kata-kata, itu bersyukurlah. Karena itu tandanya suami ibu laki-laki sejati. Di rumah siapa yang cerewet, bapak-bapak atau ibu?
pasangan yang sesungguhnya laki-laki dan perempuan. Cuma nanti saya pesankan bapak-bapak, kalau memang kira-kira tidak tahan mendengarkan cerewetnya istri, minum bukan tidur saja. Daripada jadi masalah itu. Kok masih cuma minum bukan tidur? Itu menunjukkan bahwa hidup kita itu memang penuh dengan masalah. Ada orang stres, rumah tangganya hancur gara-gara tidak memahami ini loh. Gara-gara tidak memahami masalah dari sisi yang lebih positif. Gara-gara kita tidak sadar bahwa ya perempuan yang modelnya kayak gitu itu. Laki-laki yang modelnya ya macam inilah. Dia menahan. Itu laki-laki modelnya gitu. Lama-lama stres. Tapi kita oleh Allah diberikan pelajaran, oleh Allah diberikan bimbingan ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Itu Allah memberikan bimbingan yang tadi di surah At-Taubah dari ayat yang 12. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini Pak, nanti pokoknya kalau sering ada masalah ingat ayat ini. Ingat dulu supaya kita tetap dalam kewarasan kesehatan kita. Apa kata Allah? Tidak akan datang sebuah masalah ma'asoba min musibatin, dari sekian banyak persoalan itu illa bi'idznillah, kecuali karena izin Allah. Jadi kalau nanti ada masalah apapun, yang pertama kali tempat kita untuk menyandarkan masalah itu adalah keyakinan bahwa seluruh masalah itu datang karena izin Allah. Selama ini kan kalau ada masalah kan kita selalu nyari orang yang salah. Nyari orang salah. Listriknya mati, siapa yang disalahkan? WC-nya mampet, siapa yang disalahkan? Orang lain yang disalahkan. Bisa anaknya, bisa suaminya, bisa istrinya. Apalagi kalau pas sakit gigi, wah kalau sakit gigi itu salah semuanya. Sakit gigi itu burung-burung tetangga berkicau aja salah, marah gitu. Dan biasanya kalau kita mencari orang yang salah atau dipersalahkan, hati kita jadi lebih tenang atau lebih gusar? Lebih tenang atau lebih tidak karuan? Kalau kita mencari orang yang dipersalahkan, pasti lebih gusar, lebih tidak tenang, lebih tidak tenang. Maka Allah membimbing kita, Allah mengajarkan kita supaya kita tenang. Pokoknya kalau ada masalah apapun, refleks pertama kali itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama kali refleksnya adalah kalau ada masalah, yakin masalah ini datang dari Allah.
Kenapa? Saya kok cuma dikasih istri satu, tetangga saya istrinya 3. Salah, protes. Tapi nanti kalau kita bisa merenung-renung lebih dalam lagi, menata hati kita lebih dalam lagi, maka tidak pantas kita ini protes kepada Allah. Apa sebab? Sebab memang Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dan menguasai segala sesuatu. Allah berkehendak atas segala sesuatu itu. Bang Didi ini kenapa kok diciptakan terlahir dengan jambang yang sedemikian gagahnya? Saya kadang-kadang gini loh, saya tak punya apa. Dia kok punya diri saya. Tapi karena saya tahu itu memang sudah kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah tak bisa kita protes. Kita hanya bisa menerima. Maka masalah apapun pertama kali refleks kita adalah kita kemudian yakin bahwa segala sesuatu dari Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, menyandarkan masalahnya kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan menunjukkan jalan keluarnya, Allah akan menunjukkan solusinya, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Sebab tenang Pak, tidak usah. Jadi kalau kita punya masalah, hati kita tenang, Allah akan memberikan petunjuk. Nah, setelah Allah memberikan petunjuk itulah kemudian baru kita evaluasi. Sebab masalah itu nanti ada 3 jenis. Nah, nanti diingat-ingat. Kita ini pada kelompok yang mana ketika ada masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang datang kepada kita karena Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Kalau Allah sedang memberikan peringatan, berarti Allah itu sayang atau tidak sama kita? Sayang lah. Kalau tak dikasih peringatan, Allah cuek. Tapi tak mungkin peringatan Allah itu, sayangnya Allah kepada kita itu, kemudian Allah ngomong suaranya terdengar sama kita kayak suara suami kita, kayak suara istri kita. Enggak. Dengan apa? Dengan masalah. Jadi Allah menyapa kita dengan masalah karena apa? Karena kita sering lupa. Kenapa kok saya ini gatal-gatal ya? Kenapa kok saya ini banyak koreng-koreng ya? Ya orang lupa sudah 7 hari 7 malam tak mandi. Lupa kok sampai 7 hari 7 malam. Ya tentu diberi masalah diingatkan. Itu masalah fisik. Nanti ada masalah-masalah yang kenapa kok kita misalnya anak kok dikasih tahu sulit, punya anak kok jarang pulang jam 12 malam, ada juga pulang subuh, sulit dikasih pengertian. Saya itu kalau keluar malam itu jam 2, jam 3 atau mungkin mau kasih subuh gitu, seringkali di jalan Mangga, jalan Sudirman itu anak-anak remaja belasan tahun ngumpul jam 1, jam 3 subuh itu main handphone banyak Pak. Di
Itu gejala sosial anak-anak remaja Gen Z sekarang. Itu kira-kira masalah atau bukan? Masalah. Pasti masalah itu. Nah, kok muncul masalah seperti itu? Kita ingat-ingat. Mungkin kita dulu lupa ngasih pendidikan kepada anak kita, lupa ngasih nasihat kepada anak kita, lupa kita ngasih batasan bagaimana mereka itu bermain sehingga kita bebaskan. Maka muncul masalah. Salah yang pertama. Masalah yang kedua, Bapak sekalian, bisa hadir datang kepada kita. Itu masalah yang datang dari Allah terjadi bukan karena kita lupa, tapi justru karena kita itu orang baik. Nah ini kan orang baik semua nih. Saya tengok orang baik semua nih. Kayaknya insya Allah orang baik semua. Wajahnya aja wajah surga. Wajahnya aja. Nasibnya tidak tahu visualnya. Tapi hati-hati. Orang baik itu bukan berarti orang yang nanti tidak akan ada masalah. Justru nanti ada orang-orang baik itu akan dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim. Udah kenal Nabi Ibrahim? Kenal belum? Udah lama gak ketemu Pak? Kenal apa tahu? Tahu, tapi belum kenal kan? Ibrahim itu seorang nabi, seorang ayah, seorang suami yang baik luar biasa, idaman. Jadi kalau di dalam sejarah Islam itu ada beberapa contoh keluarga. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya baik, kayak Nabi Ibrahim. Istrinya baik, suaminya baik. Ada juga keluarga yang istrinya baik, suaminya jahat, kayak Fir'aun. Fir'aun itu suaminya jahat, istrinya baik, namanya Siti Asia, beriman. Ada juga yang suaminya itu baik, istrinya jahat. Ada. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi siapa? Yang suaminya itu baik, istrinya itu jahat. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu istrinya jahat, istrinya kafir, tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut perintah Nabi Nuh. Ada model-model suami, ada model-model keluarga seperti itu. Ibu-ibu kira-kira kalau disuruh milih model keluarganya siapa? Keluarga Nuh, keluarga Fir'aun, atau keluarganya Ibrahim? Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya 3. Istrinya 3. Maka saya tengok bapak-bapak langsung gembira wajahnya. Saya yakin walaupun ada kemauan tapi tak punya keberanian. Saya itu setia pada istri pertama.
disuruh nyontohkan dulu. Nah, cuma kita pengen cerita bukan pada tentang berapa banyak istrinya. Kita pengen cerita Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat baik, sampai digelar oleh Allah itu Khalilullah, manusia yang terkasih, manusia yang disayangi. Tapi dia dikasih ujian juga oleh Allah. Kasih ujian. Apa ujian? Berat. Ujian pertama, Nabi Ibrahim sampai dengan usia yang sudah lanjut. Dalam kisah Ibrahim itu sampai usia 94 tahun, istrinya sudah menopause. Terus saya tengok di sini kan tidak ada yang 90-an tahun, ini rata-rata kan 50, 45. Masih muda-muda semuanya. Orang hidup di dunia ini, Pak, yang dibanggakan itu cuma dua. Satu di dunia ya, satu anak, dua harta. Maka kalau bapak ibu nanti pulang kampung, kalau masih punya kampung, ini masih punya kampung nggak? Masih kan? Masih ada kan? Pulang kampung, ditanya sama orang kampung, anaknya berapa? Gitu. Karena memang di dunia ini yang paling berharga dan berarti itu anak. Anak. Yang kedua harta, kekayaan. Maka kita tuh orang kaya memperkenalkan dirinya, memperkenalkan rumahnya, bisa betul. Rumah saya yang berada di ujung itu ya, catnya warna kuning, tingkat 4. Di depannya ada bunga kamboja, macam bangga persennya. Tapi kalau kita tak punya rumahnya kecil, itu memperkenalkannya juga sama-sama. Rumahnya di mana? Rumah saya itu agak sulit alamatnya. Dari jalan itu, jauh dari jalan itu. Nah, Ibrahim sampai dengan usia 90 tahun belum punya anak. Cuma perasaan itu. Kalau kayanya Ibrahim kaya. Ibrahim kaya. Punya peternakan, punya perkebunan. Kalau kurban tidak kaya kita berkurban 1 sapi 7 orang. Ibrahim tidak. Ibrahim 50 ekor sapi 1 orang. Tapi tak punya anak. Maka kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Bayangkan ini, istrinya sudah menopause, dia sudah tua, minta diberi anak. Anak pun Ibrahim pun pilih. Kalau kita kan punya anak, tidak pilih, pokoknya selesai jadi. Ibrahim pilih Pak, Robbi habli minas sholihin. Wahai Allah, berikan kepadamu seorang anak, jangan yang biasa-biasa saja, yang soleh. Itu ujian pertama. Ibrahim bisa melewati ujian itu, lalu diberikan kabar gembira, wa basyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya seorang anak yang halim. Halim. Nah, ini pelajaran juga untuk kita. Ibrahim minta anak soleh, dikasih oleh Allah halim. Apa bedanya? Kalau soleh itu Pak, dia baiknya itu sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Punya anak atau cucu, dia udah azan, sholat ke masjid, iya ya sholat. Itu soleh. Nah, tapi kalau
Halim itu dia lembut, dia inisiatif, dia cerdas, dia bijaksana, dia berani. Jadi kalau ada suara azan Allahu Akbar, ya berhenti main HP. Jangan godain istri tetangga aja, sholat sana. Dia yang ngasih tahu. Halim juga. Lebih dari sekedar soleh. Selesai dikasih solusi atas permasalahan, muncul masalah berikutnya. Apa itu? Ketika Ismail, anaknya tadi dikasih nama Ismail, sudah bernama. Ketika anaknya sudah hampir balik, usianya antara 9 sampai 10 tahun, muncul masalah lebih besar lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail itu sudah hampir dewasa, bisa diajak dia untuk bekerja sama. Qala ya bunayya, wahai anak, ini ara fil manami anna bahuka fanzur ma tara. Aku diperintah dalam mimpiku untuk menyembelihmu, katakan apa yang harus aku lakukan. Ini kira-kira jam 7 pagi, Pak. Jam 7 pagi Ismail itu dipanggil oleh Ibrahim menyampaikan ini. Aku diperintah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Ini kalau yang ditanya itu anak kita, jawabannya apa? Bapak aja yang dipotong. Gitu kan? Tapi untuk Ibrahim pertanyaannya ini pertanyaan yang sulit atau ringan? Sulit sekali, Pak. Anak satu-satunya ditunggu sekian lama, sudah mulai dewasa, Halim pula disuruh menyembelih. Itu bapak mana yang bisa mengucapkan kata-kata ini? Ya bunayya, ini ara fil manami ani abah fanzur ma tara. Pertanyaan yang tidak mungkin bisa dikatakan kecuali ke orang-orang yang memang memiliki akidah yang sangat kuat. Masalah dua. Tapi Ismail yang dididik dengan akidah yang hebat juga, jawabannya juga luar biasa. Masih ya abadi, wahai ayahku tersayang. Masih ayahku, Pak. Ini kalau anak kita kan sudah tidak panggil ayah, Pak. Papi ya, tidak panggil papi, Pak. Itu kalau anak saya gitu sudah tidak panggil ayah, tidak panggil papi, panggilnya satu soal lah. Sudah pasti seperti itu. Ya abadi, ya abadi fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tersayang, laksanakan aja apa yang ada dalam itu. Tapi ini ujian masalah yang didatangkan kepada Ibrahim bukan karena Ibrahim lupa, tapi karena Ibrahim orang baik dan mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa lihat derajat Ibrahim sampai sekarang, setiap tahun selalu diberikan peringatan penyembelihan hewan kurban, dan saat penyembelihan hewan kurban itu maka nama Ibrahim dan Ismail disebut-sebut. Walaupun di sini mungkin ada yang namanya Ibrahim, pasti yang dimaksud bukan Ibrahim yang rumahnya sebelah kiri itu. Ini Ibrahim paling dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada masalah datang kepada kita bukan karena Allah ingin menaikkan derajat kita, bukan, tapi Allah sudah memberikan peringatan dan memberikan murkanya kepada hambanya. Murka. Masih 9 menit. Murka.
bima kasabat aydinas. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu kerusakan yang ada di daratan dan ada di lautan disebabkan karena ulah durhaka tangan-tangan manusia. Nah, seperti sekarang yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia yang luar biasa, rumah tertimbun, tanah gelondongan. Dulu kalau namanya banjir itu paling banter banjir lumpur, sekarang banjir kayu gelondongan. Sekarang banjirnya banjir kayu gelondongan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena Allah murka. Kenapa kok Allah murka? Karena kita sudah durhaka. Dikasih alam yang indah, dikasih alam yang cantik-cantik, tapi ternyata kita kong kali kong, kita merusaknya dengan tanpa kita memiliki etika dan moral sebagai makhluk khalifah. Kita ini khalifah, maka ditunjukkan oleh Allah. Kan dulu tidak ada itu illegal, tidak ada pembalakan hutan liar, tidak ada. Kan rakyat kita mau ngomong kan tidak bisa, sudah meyakinkan. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah banjir. Dilalah bahasa Jawa itu dilalah. Kok ternyata banjir pun sama. Aceh sama modelnya, Sumatera Barat sama modelnya, Sumatera Utara sama modelnya. Apa itu? Banjir membawa kayu gelondongan di mana-mana. Supaya apa? Ini indahnya lagi, Pak. Ini luar biasanya Allah SWT memberikan kasih sayang kepada manusia. Ditunjukkan oleh Allah durhakanya manusia, akibat dari durhakanya. Tapi Allah masih berharap dia untuk kembali. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami tunjukkan itu hasil dari kedurhakaan itu. La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali, supaya kamu segera sadar, supaya kamu segera ingat lagi. Walaupun banyak orang yang sampai sekarang itu tidak sadar-sadar. Maka kemarin ada yang bilang setelah kami mengadakan pemeriksaan ternyata tidak ada kayu hasil pembalakan. Hanya ada satu ya. Hanya ada satu. Hanya ada satu. Iya ya. Ini berarti orang yang disindir oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisaba. Dialah orang-orang yang sudah ditutup pintu hatinya, ditutup telinganya, ditutup hatinya, hisaba, dikunci mati. Sumbu bukur omyun faul layar, seluruh mereka tuli buta dan tidak akan bisa kembali. Tapi kalau kita masih bisa kembali, masih bisa menyadari kesalahannya, itu sesungguhnya yang diharapkan dari datangnya musibah. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka kalau sudah sadar membuat kesalahan dan kezaliman, segera dia ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nah, itu kalau kita pakai ayat ini, Pak, perbaikan negeri ini cepat, Pak. Kalau ada persoalan, minta ampun kepada Allah, menyadari kesalahannya. Tidak usah ngeles pakai bawa karung beras juga. Sulit kalau mau dibandingkan dengan mengambil foto, sulit. Mengambil foto itu kondisinya dari sekian banyak penduduk hanya satu orang janda aja itu yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Dia merasa bertanggung jawab, mau dia panggul itu gandum. Ini dia
Indonesia itu yang miskin berjuta, Pak. Yang sengsara berjuta, Pak. Dan itu bukan karena apa? Kalau dulu Umar memperhatikan nasib dari masyarakatnya sehingga dia teledor satu saja dia tangkap. Sekarang ini tidak ada yang teledor. Memang kesalahan itu banyaknya. Disengaja dan itu diskenari. Saya kemarin dapat informasi di Papua itu 60% tanah Papua itu sekarang memang masih hutan, tapi sudah kapil-kapil. Sudah dikeluarkan surat untuk pengelolaan hutan itu menjadi lahan-lahan kelapa sawit, lahan-lahan produktif lainnya. Apa tidak boleh kita memanfaatkan untuk lahan-lahan ekonomi dulu? Ya boleh, tapi mesti ada ketentuan-ketentuan yang membuat ekosistem ini seimbang, yang membuat ekosistem ini menjadi tetap aman. Maka kalau terjadi persoalan kepada diri kita, refleks kita, yang pertama kita harus segera lari kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita ingat-ingat, kita sadari masalah ini datang kepada kita. Apakah dia merupakan peringatan? Kalau peringatan, segera kita ingat. Oh, mungkin kok sholat kita mulai tidak tertib. Ingat, balik. Atau mungkin masalah itu datang kepada kita justru karena kita orang baik. Kenapa dikasih itu? Supaya naik derajat kita, supaya menambah keimanan dan ketaatan kita. Atau mungkin masalah itu datang kepada kita karena Allah sudah murka. Kalau Allah sudah murka, maka segeralah kita mohon ampun dan minta maaf, dan kemudian la'allahum yarji'un, kita kembali ke jalan yang benar. Dan tentunya ada yang mau didiskusikan? Tidak ada toh? Tidak usah. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh bisa sambil minum. Kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin sambil persiapan masih ada waktu 2 menit untuk sholat isya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah SWT dalam iman, walaupun dalam